Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bagian 2 tentang program pengelolaan proses pembelajaran yang meliputi absensi, membuat daftar tugas, daftar ujian apa saja yang diikuti, dan penilaian yang dapat direkap secara otomatis. Pada bagian 2 ini kita buka, kita hubungkan PowerPoint. Lanjutan program absensi tugas ujian nilai dengan spreadsheet. Pada Google Spreadsheet yang pada bagian 1 yang sudah disampaikan, telah menempatkan perumusan dalam kolom M1. Sebetulnya tidak mesti pada kolom M1, yaitu tergantung dari jumlah prodi kelas. Kalau prodi kelasnya sedikit, maka tidak sampai ke kolom M1. Tetapi penulisan perumusan reformula if A1 titik A itu boleh saja sama, gitu ya. Misalkan diletakkan pada L1 atau tempat lain sama. Misalkan kita pada kolom M1 akan tertulis, ya, apabila perumusan ini ditulis maka akan tertulis tanggal dengan rumus DDMM YY ini menyatakan tahun. Kita lanjutkan masih pada sheet respon kolom N1. Perumusan skrip Google Sheet pada kolom N1 yaitu menggabungkan kata kunci prodi kelas, tanggal, NPM, kehadiran, tugas ke menjadi kode hadir. Ada 2 cara penggabungan beberapa kolom tersebut, yaitu dengan concatenate. Kolom yang dipilih misalkan kolom 1 dengan kolom 2 dan kolom 3 dan seterusnya. Dan yang kedua dengan menggunakan simbol kata dan sebagai ganti tanda plus, itu dan. Kolom prodi B2, misalkan kolom tanggal M2, kolom NPM D2, kolom kehadiran misalkan F2, kolom tugas ke G2, maka kode hadir yang diletakkan pada kolom N2, misalkan B2 dan M2 dan D2 dan F2 dan G2. Pengujian perumusan pada Excel didapat kode hadir pada kolom G3, misalkan ya.
ternyata mendapatkan penggabungan dengan penulisan tanggal yang tidak sesuai format yang dikehendaki. Untuk itu pada penulisan tanggal disertakan kerumusan teks. Misalkan kita letakkan, kita ganti kolomnya ya, C3 dengan DD, strip MM, strip YY, ada 4 YY. Jadi kita lihat gambar di sini. Misalkan pada kolom B2 itu prodi kelas 2 dan 2A, tanggal saya tulis seperti ini, NPM ini hadir tugas hasilnya ini tidak, tanggalnya tidak sesuai, sehingga perumusannya menjadi ya kalau kita ganti teks B3 teks ya, ini ada perumusan DD, MM, YY dan seterusnya. Pada Google Spreadsheet di depan perumusan kode hadir ditambahkan array formula. Ini supaya pada kolom-kolom berikutnya akan otomatis. Nah, makanya itu saya katakan rekap ini otomatis. Manakala kita ditambah ada array formula. Jika array formula tidak disertakan maka tidak otomatis. Kolom prodi B2 misalkan ya, kolom tanggal M2, kolom NPM misalkan B2, kolom kehadiran F2, kolom tugas ke misalkan G2 ya pada ini. Maka kode hadir yang diletakkan pada kolom N2 diberi sama dengan array formula dan ini kemudian sama tadi ya B2 dan teks N2, DD strip MM strip YY burung tutup dan D2 dan F2 dan G2 burung tutup. Untuk menambah Google Sheet kita klik tanda plus jadi di bawah sebelah kiri sheet. Kemudian sheet 2 yang terbentuk kita klik pada bagian kanan sheet 2, ganti nama menjadi rekap 1. Di sebelah sini. Pada sheet rekap 1 kolom A1 kita ketik ini reformula respon ya, karena sheet 1 kita menggunakan nama respon, kita panggil respon 1. Kolom yang kita panggil adalah A1.A2. Nah, ini perintah ini dimaksudkan untuk memanggil kembali data tanggal dan jam pada sheet respon. Rekap 1 adalah sheet 2 yang digunakan untuk pengambilan kembali pada kolom-kolom sheet respon yang akan dijadikan kode kata kunci gabungan yang disebut kode hadir. Kode gabungan ini untuk membuat daftar hadir mahasiswa, daftar tugas, ujian, dan nilai. Oleh karena kode hadir sudah dibuat pada sheet respon, maka pada sheet rekap 1 dipanggil kembali, diletakkan pada kolom B1 yang menggunakan rumus reformula respon N1.N2. Ya, ini apabila tentang tanggal ya yang telah dibuat pada kolom N1. Kalau tanggal dibuat pada M, ya berarti M1.M. Ya, kalau tanggal yang telah dibuat pada L, ya L respon L1.L. Kita lanjutkan praktek langsung pada Google Sheet. Kita hubungkan pada spreadsheet.
Jadi kita praktek langsung. Misalkan pada bagian 1 sudah disampaikan, kita pertama membuat Google Formulir sudah terbentuk seperti ini. Maka untuk membuka spreadsheet, kita geser ke klik jawaban, kemudian ada kode Excel, kita klik 2 kali. Kemudian pada spreadsheet ini halaman spreadsheet untuk sheet respon, ya langsung respon karena belum terisi maka masih kosong. Tapi sheet ini adalah sheet respon ini ya, setelah respon terdiri dari prodi, nama, NPM, matrikuliah, kehadiran, tugas dan seterusnya. Kemarin disampaikan di sini adalah hasil pekerjaan UTS, kita ganti saja UTS yaitu, dan yang UAS ganti kita saja UAS gitu ya. Jadi di sini di Google Formulir ini pada pertanyaan ini, pada pertanyaan tentang hasil pekerjaan UTS ini, kita ganti UTS saja. Hasil pekerjaan UTS taruh di deskripsi. Kemudian juga untuk UAS, karena supaya kodenya menjadi UAS saja. Ya, sehingga kode di sini untuk C1 dan L1 UAS. Jadi apabila kita tulis penulisan tanggal pada M, ya ini M. Ini pada penulisan tanggal M, bisa dibesar ya, maka formulanya akan tertulis di sini. Ya, array formula. Untuk pemanggilan kembali, tadi kita sudah membuat suatu rekap, yaitu di rekap 1. Ini di rekap 1, maka untuk pengembalian pemanggilan tanggal, misalkan kita letakkan di ini A, sebentar kita besarkan ya, kecil. Ya misalkan kita letakkan pada tanggal, maka pemanggilannya menjadi sama dengan respon. Ini ada tanda perintah, ya makanya tadi untuk perintah pemanggilan kembali respon pada rekap 1, kita ada kata perintah respon tanda seru ya, M1.M ya, karena diletakkan di M. Jadi karena Anda apabila menyimpannya di respon itu N ya, N1.M ya, maka akan otomatis ya, karena maaf ya, jadi kalau seperti ini tidak otomatis, harus ada array formula ya. Jadi karena ini untuk pelatihan atau untuk tutorial, ini manakala kita panggil kembali. Kalau secara otomatis kita gunakan array formula di depannya. Ya. Jadi di depannya kita menggunakan array formula. Ya. Itu enter. Jadi di sini harus tidak ada di sini ya. Kalau kita gunakan array formula, maka di sini contoh ini harus dihapus. Ya.
Jadi misalnya ini harus dihapus. Sehingga akan muncul tanggal ya. Di sini ya pemanggilan M1. Demikian juga untuk pemanggilan kembali tentang prodi ya. Prodi tadi pada respon letaknya di B ya, ini pada kolom P. Maka untuk pengambilan kembali menggunakan respon P1B. Kalau kita ingin buat suatu otomatis, maka kita harus menambahkan array formula. Array buka, ini tutup. Jadi karena array itu himpunan, maka di bawahnya ya kita enter ya. Ini akan error karena di bawahnya ada tulisan. Jadi di bawahnya kita harus hapus. Nah, itu ya. Jadi nanti apabila ada data masuk maka akan otomatis. Demikian juga untuk NPM, misalkan NPM pada D ya pada respon. NPM itu pada D ini ya. Kita klik backup. Nah, ini ditambah supaya otomatis kita menggunakan array formula. Kurung tutup, ini kurung tutup. Ini contoh yang ada di bawahnya kita hapus. Nah, gitu ya. Dan seterusnya untuk kehadiran juga ditambah array formula. Kalau hanya pemanggilan untuk satu baris saja bisa seperti ini, tapi kalau untuk secara keseluruhan ini ditambah array formula. Jadi array formula itu adalah perumusan, himpunan rumus ya. Jadi karena himpunan rumus ini di bawahnya tidak boleh ada tidak boleh terisi ya, karena akan otomatis ke bawah seterusnya. Ya. Tujuan pemanggilan kembali ini kita ingin membuat suatu kode hadir. Kenapa kode hadir diletakkan di depan prodi, tanggal, NPM? Karena pada pemanggilan kembali untuk kode hadir pada rekap berikutnya, VLOOKUP hanya bisa membaca apabila kodenya taruh di depan ya. Kalau di belakang sebenarnya bisa juga, tapi agak sulit. Ya. Jadi untuk kode hadir ini juga kita gunakan ya penggabungan. Jadi kalau kita menggabungkan untuk prodi ya, ini prodi kelas kita singkat saja prodi gitu ya. Maka untuk penggabungan itu misalkan tadi tanpa array formula seperti ini ya, kalau kita menggunakan ada array formula, maka karena berupa gabungan ya, jadi himpunan, maka C2 yang kita panggil di sini ya, C, maka kita tulis tadi ini pada kolom 2 ya, ini pada kolom 2 C2 titik C, dan ini ya teks D2 ini karena tanggal pada D2 ya, ini ada istilah formula penulisan tanggal ya, karena apabila tidak ditulis ini maka akan menyimpang ya penulisan tanggalnya. Dan E2 itu NPM ini karena supaya otomatis ditambah titik E, dan F2 ya, F2 itu untuk hadir. Kita kecil aja dulu.
Ya, tadi mana ya ini kode ya. Tadi untuk F2 itu kehadiran dan G2 adalah tugas. Ya. Jadi karena pada opsi kehadiran itu ada UTS, ada kode T, maka apabila kita gabungan maka tugas ada tugas 1, 2, 3 dan seterusnya. Apabila pada opsi kehadiran si mahasiswa menulis menyerahkan UTS ya berupa PDF maka akan tertulis di sini ya di kolom F. Dan UAS akan tertulis. Sehingga untuk perekapan kembali pada rekap berikutnya, misalkan pada kelas ya prodi TM, misalkan, oh ya maaf ya, kita menggunakan untuk semester ganjil ini adalah pakai kelas 1 misalkan ya. Ini ya untuk rekap, bentar kita perkecilkan. Lebih besar. Maka nanti akan direkap ini. Akan direkap berbentuk seperti ini. Ya, sebentar, ini kita perkecil saja. Terlalu besar. Ya, jadi dalam rekap berikutnya kita membuat tabel seperti ini. Nomor NPM, nama mahasiswa, terus prodi kelas. Ya, prodi kelas kita tulis. Nanti untuk pemanggilan kembali kita menggunakan di kehadiran ini. Jadi ini nanti ada nomor mahasiswa, NPM, ya. Kita menggunakan istilah VLOOKUP. Ya, misalkan ini ada saya sudah punya yang sudah jadi. Ini yang untuk semester kemarin yang sudah jadi, misalkan ya semester 2. Ini untuk kelas TMS 12A. Ya. Maka Anda perhatikan ini kita perbesar supaya kelihatan rumusannya. Nah, ini Anda perhatikan VLOOKUP. If error itu apabila mahasiswa tidak hadir supaya tidak tertulis error ya. Sehingga kita kosongkan seperti halnya di sini tidak hadir sehingga hasilnya kosong. Ya, jadi ini VLOOKUP, ini misalkan pakai concatenate ya. Ini tidak lain adalah menggabungkan kode hadir ya. Jadi ini menggabungkan kode hadir ya. Kemudian kita memanggil bahwa tanda kehadiran ini adalah pada respon ya. Dari rank P sampai ke T. Ya. Nah, jadi kita klik ya, nah, ada respon tanda petik perintahnya. Tetapi kalau tadi di program kita itu untuk tanda hadir itu letaknya tadi kita gunakan ini di rekap ya. Kode kita pada respon 1 mulai dari B1. Jadi nanti kita ranknya mulai dari B2 ya, sampai dengan tanda hadir. Tapi karena tugas ke-1-nya itu ikut ya, UTS dan juga ikut semuanya ini diblok ya, diblok semuanya ya. Jadi diblok sampai ke J karena ini data tugas ke-1 dan tugasnya ini tugas akan tertulis di sini yaitu berupa link ya. UTS juga berupa link yang bisa dibuka. UAS juga berupa link.
kita kembali lagi ke contoh ya, ini contoh. Jadi nanti kalau sudah jadi, oh ya, tentang nomor induk mahasiswa dan nama-nama mahasiswa ini diperoleh dari siap atau dari daftar hadir dari tata usaha ya. Minta pada bagian tata usaha, minta ini kita ketik secara manual ya. Jadi supaya nomor mahasiswa yang kita panggil itu tidak salah ya. Kemudian untuk menggabungkan kode, tadi kode yang digabungkan adalah mulai dari prodi kelas ya, kemudian tanggalnya kita taruh di sini nih ya. Tanggalnya adalah tanggal pertemuan. Nah, ini ya, kita ketik pertama kali ya, kemudian karena setiap minggu kita adakan pertemuan, tinggal ditambah ini ya. Kemudian ini diberi hari tagnya adalah dari tanggal G12 itu adalah G ya. Kemudian kode hari pakai 3 DD ya. Kalau semuanya kepanjangan kita ambil 3 karakter saja ya. Jadi kalau kita misalkan rubah jadwal hari Selasa, kita akan tahu di sini, oh saya nggak waktu itu merubah tanggal pertemuan dari Selasa, bisa diketahui. Jadi rekap ini kita buat sampai 16 ya. Dan kita lanjutkan pada rekap tentang tentang daftar tugas ya. Rekap daftar tugas ini Anda perhatikan ya, hampir seperti sama. Ini nanti bentuk daripada rekap UTS maupun daftar tugas. Tadi kan pakai kode, ini ya, pemanggilan kembali juga pakai kode. Di sini klik ya, Anda perhatikan ya. Jadi tugas yang dipanggil kepada satu pakai T1 di sini ya, kodenya ya. Nanti pada kita panggil pada T2, T3 maka kita T3 ya, tuh, pakai VLOOKUP. Sehingga apabila sampai 8 ini manakala ada mahasiswa yang malas sehingga jumlah kehadirannya misalkan berkurang ya, kita beri beban tugas karena dia minta lulus. Ini kan ada yang males gitu ya, misalkan ini hanya hadir jumlah hadirnya cuma 4 gitu ya, kita kan beri tambahan tugas tambahan sehingga dia mengerjakan tugas ke-7. Wah, ini tetap berkurang, ada yang berkurang begitu ya. Jadi untuk rekap UTS ya juga ini UTS gitu ya. Nanti kalau UAS ini ditambah UAS ya, nanti berupa UAS ya. Jadi ini direncanakan ya, penulisan ini direncanakan dibuat sedemikian rupa ya. Jadi kalau diperkecil ya, sebentar, mudah-mudahan diperkecil bisa. Nah, ini ya, jadi bisa terekap semua pekerjaan tentang kehadiran mahasiswa, rekap tentang tugas, ini tinggal tambah UAS ya, tentang daftar nilai ya, jadi langsung. Jadi ini kan klik, kalau klik ini kan bisa langsung mengetahui pekerjaan UTS-nya. Kalau klik di sini bisa langsung mengerti tugasnya gitu. Jadi terekam secara otomatis pada Google Spreadsheet ini. Kita kembali ke format yang baru yang masih kosong gitu ya. Jadi kalau masih kosong seperti ini ya, karena mahasiswa belum mengisi ya, kita tetap dibuat ya, dibuat dengan TM1. Ini rekap TM1 seperti tadi ini ya. Nanti ini diberi ya, nah itu diberi ada perumusan ya, nanti di copy. Berhati-hati ya bahwa
dalam penggabungan ini kodenya apabila ini ada yang berubah maka harus disesuaikan. Kita ngambil kode misalkan NPM di sini, misalkan loncat di sini ya harus disesuaikan. Ya. Jadi terekap di sini, ya. Kemudian untuk penilaian yang dibuat, kemudian nah ini saya lengkapi di sini UTS, UAS, terus jumlah tugas di sini. Jadi belum tentu mahasiswa itu memiliki jumlah tugas sampai 8 karena misalkan kita wajibnya hanya 4, yang bagi yang hadir ya jadi hadir yang normal ya misalkan 14 kali sampai 16 ya tidak saya beri tambahan tugas. Tapi kalau hadirnya hanya 8 atau 4 saya berikan tugas sebagai hukuman karena tidak hadir ya. Karena sebetulnya kehadiran hanya tidak hadir itu hanya boleh 3 kali ya. Jadi nanti di sini akan terekap pada jumlah hadirnya. Kita demikian ya sampai di sini penjelasan daripada Google Spreadsheet ya yang kita buat untuk absensi dan otomatis. Jadi otomatisnya di sini karena pada rekap ini ada array ya. Ini array itu memberikan suatu otomatis apabila diisi otomatis akan terisi. Kalau tidak ada array nggak otomatis ya. Demikian juga nanti di sini ya. Jadi di sini di sini boleh menggunakan array. Kalau tidak menggunakan array ya di copy ke bawah gitu ya. Di copy sehingga perumusan ini akan ada ya di setiap kotak ada perumusan if error VLOOKUP ya. Lalu kalau tidak ada perumusan maka nggak otomatis terekap. Jadi dalam 16 kali pertemuan ini sudah ada tulisannya ya tadi. Tidak ada, kita tulis 1-2 kali pertemuannya. Gitu, ya. Jadi kalau kita praktekkan misalkan kita mulai tanggal 26, katakan ini 07 yang kita hari ini tanggal 07, 09 tahun 2022. Ini kan tidak ada harinya gitu. Tadi perintah hari pada contoh ini adalah teks ya, menggunakan teks ya. Maka pada di sini kita gunakan teks. Oh, ini diperbesar lagi ya. Kita bisa diperbesar lagi. Kolomnya kurang besar. Maka untuk memunculkan hari maka sama dengan teks ya. Kita ngambil tanggal ini ya. Kemudian koma, tanda petik, kita ambil 3 karakter saja, kemudian enter ya. Maka akan muncul kata Rabu gitu ya. Kemudian karena pertemuan kita itu biasanya setiap minggu ya kalau kita teratur ya untuk pengisian ini sebetulnya cukup ditambahkan sama dengan tadi yang ini ya tanggal G ya. Kita tambahkan 7 saja di sini. Ya sini kan. Ditambah 7 ya. Sehingga kan muncul 14 ya, tinggal kita copy sampai ke sana ya, sampai ke 16 sampai sini. Nah itu kan akan muncul tanggal, kemudian harinya juga begitu, kita copy
akan muncul. Di mana kalau kita akan mengadakan pertemuan yang tidak sesuai tanggal, maka kita mengeditnya di sini, ya. Misalkan kita tanggal berapa, gitu. Dia akan berubah semuanya lagi. Akan berubah semuanya, kita sesuaikan lagi pada hari pertemuan yang sesuai jadwal, begitu. Ya. Nanti di sini perumusan ini yang ada ini kita copy, awas hati-hati pada kode karena pemanggilan ini berdasarkan kode hadir, ya. Jadi kalau kode hadirnya menyimpang, maka di sini akan tidak muncul. Ya, tadi penambahan sampai di sini terlebih dulu. Saya cukupkan. Sekian. Ya, kita tutup ya. Sampai di sini saja terlebih dulu ya. Nanti apabila penjelasan kurang jelas, ya kita tambahi bagian ketiga. Tapi mudah-mudahan cukup jelas. Tapi mohon untuk mengisi daftar hadir yang mengikuti tutorial ini, ya sebetulnya karena absensi dan pembuatan absensi secara otomatis, ya tadi sudah diberi penjelasan supaya daftar tugas otomatis, ya harus ada skrip atau formula yang diberikan di situ, sehingga sebetulnya untuk mengenakannya, untuk kita memberikan kemudahan sesuai. Kalau ada kesulitannya itu karena kita harus memasukkan skrip atau formula atau rumus perintah. Tetapi kalau sudah terbentuk, maka kita bekerja akan memberikan kemudahan kita, memberikan kenyamanan, kenikmatan kita ya, sebagai pengajar, sebagai dosen. Kalau ada misalkan yang menekuni juga sebagai guru boleh ya. Jadi kalau guru ingin membuat absensi otomatis untuk muridnya, boleh ya mengikuti tutorial ini. Ya, tapi memang karena saya hari ini statusnya sebagai dosen, maka kita memberikan contoh adalah dari mata kuliah pembelajaran untuk dosen, gitu ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua. Semoga bisa berkenan, bisa memberikan nyaman pada Anda dalam mengajar. Saya cukupkan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.